Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, anak ibu. Iya, Bu. Gimana? Apa kabarnya hari ini, anak ibu? Sehat sih, Bu, tapi sedikit agak capek. Alhamdulillah, kalau saya sehat saja ya. Lah, aku capek. Memang ada apa? Ananda, ibu siap kok mendengarkan apapun cerita dari Ananda ibu. Jadi, perlu ibu tanya dulu. Ananda ibu sudah pernah konseling kedua atau belum? Belum, Bu. Oh, belum pernah. Nah, ibu harus jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu konseling individual. Ya, Bu. Nah, konseling individual itu adalah proses pemberi bantuan dari seorang konselor kepada kliennya. Seperti saat kita sekarang ini, ibu selaku konselornya dan anak ibu sebagai kliennya, di mana kita nanti akan membicarakan permasalahan pribadi yang Ananda ibu alami. Dengan begitu, nanti Ananda ibu bisa memahami permasalahan yang Ananda ibu rasakan. Potensi yang ada di dalam diri Ananda ibu itu bisa berkembang secara optimal. Ananda ibu bisa nanti menemukan solusi dari permasalahan yang setiap Ananda ibu rasakan. Dan Ananda ibu akan bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan permasalahan Ananda ibu ke depannya. Jadi, Ananda ibu, supaya proses konseling kita ini berjalan dengan baik, tentunya Ananda ibu harus berperan aktif. Ananda ibu harus terbuka nanti kepada ibu. Jangan khawatir, ibu akan merahasiakan apapun percakapan kita hari ini. Karena ibu memegang yang namanya azas kurasi. Oke, gimana? Oke, Bu. Saya siap terbuka agar saya tidak dibully lagi. Oke, Masya Allah. Kalau seperti itu, siapkah kita untuk melaksanakan konseling individu? Siap, Bu. Oke, baik Ananda Ibu. Sekarang coba Ananda Ibu cerita. Sebenarnya apa yang Ananda Ibu rasakan? Saya di sekolah sering diejek dan dihina oleh teman saya yang membuat saya merasa direndahkan. Kan saya jadi malu, Bu. Dan saya tetap berangkat sekolah. Tapi saya agak malas soalnya sering bertemu dengan mereka. Oh, gitu ya. Ibu paham sekali apa yang Ananda Ibu rasakan. Pasti Ananda Ibu sedih ya, dan kesal ya dengan temannya. Tapi sering loh Ibu lihat Ananda Ibu di depan kelas itu banyak temen saling bercanda dan ketawa. Dan bahkan di dalam absennya Ananda Ibu jarang sekali alfa. Kan tidak pernah Ibu lihat Ananda Ibu alfa. Kemarin juga Ibu lihat Ananda Ibu juga aktif ya, aktif dalam ekstrakurikuler. Berarti sepertinya Ananda bisa dong melewati ini semua. Iya sih, Bu. Tapi saya sering menganggap perkataan mereka itu angin lalu dan menganggap itu candaan agar saya tidak terlalu sedih. Wah, luar biasa dong. Kamu bisa tetap menata situasi itu tetap kondusif. Ananda Ibu tetap datang ke sekolah, Ananda Ibu tetap belajar dengan baik. Bahkan kemarin nilainya bagus semua Ibu. Ya kan? Jadi Ananda Ibu pertahankan itu semua. Dengan tidak menghiraukan perkataan orang lain, itu akan membuat kamu tetap bisa aktif dan berkarya. Oke? Oke, Bu, tapi sih saya capek juga, Bu, harus berpura seperti ini setiap hari. Iya, Ibu paham. Kamu pasti merasa lelah ya untuk selalu berpura-pura seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tapi Ibu bangga dengan usaha yang sudah kamu lakukan. Tapi ayo kita lihat lagi ke belakang. Apakah usaha yang sudah kamu lakukan itu bisa kita tingkatkan lagi? Dengan kamu sudah menerima ejekan tersebut dan kamu bisa tetap melakukan aktivitas kamu dengan baik, itu sangat bagus sekali. Sekarang ayo kita coba
menambah usahamu itu dengan memperbaiki perilaku. Bagaimana kira-kira Ananda Ibu? Iya Bu, tapi saya mesti gimana lagi Bu? Saya sudah terbiasa seperti ini dari kecil. Iya, dengan kalimat yang kamu ucapkan itu Ananda, mesti bagaimana lagi Ibu? Saya memang sudah seperti ini dari dulu. Kalimat itu Ananda, itu adalah kalimat fixed mindset namanya. Kalimat tertutup. Sepertinya kamu itu sudah menyerah seperti itu. Seakan-akan tidak ada lagi cara lain yang bisa dilakukan. Apa benar tidak ada cara lain yang bisa kamu lakukan? Tapi Bu, saya sudah berusaha untuk berubah, tapi tidak ada perubahannya. Iya, Ibu paham. Tidak ada Ananda Ibu usaha yang tidak membuahkan hasil. Setiap usaha pasti ada hasilnya. Yang penting kita mau melakukannya dan ada keinginan yang kuat di dalam diri kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Bagaimana kalau kita ganti kalimat yang kita ucapkan itu dengan kata, mungkin saya belum menemukan cara yang tepat, atau mungkin ada cara lain yang lebih bagus. Seperti itu. Kamu punya ibu loh sebagai guru BK. Kamu juga punya orang tua, punya ayah, punya bunda. Nah, apakah orang tua kamu tahu dengan apa yang kamu alami saat ini? Selama ini orang tua saya tidak tahu Bu, apa yang saya alami. Saya simpan sendiri karena saya takut untuk membebani orang tua saya. Tapi Bu, mungkin ada cara lain agar saya tidak dibully lagi. Saya butuh bantuan Ibu dan orang tua saya. Tepat sekali Ananda Ibu. Apa yang kamu ucapkan itu. Mungkin ada cara lain Bu yang lebih bagus seperti itu. Itu namanya pola pikir bertumbuh Ananda Ibu. Di mana kamu mampu mengarahkan diri untuk mencari cara lain. Itu namanya pola pikir grow mindset. Pola pikir bertumbuh. Yang artinya kamu tidak mudah menyerah gitu. Kamu tidak gampang menyerah dan kamu akan terus berusaha untuk mencapai tujuan. Sebentar, Ibu ada sesuatu. Tunggu Ibu sebentar ya. Ibu ada ini. Bisa dilihat ini apa? Air yang berwarna Bu. Ini air yang berwarna. Dan ini apa? Air putih. Air putih, air bening. Nah, coba kita lakukan eksperimen ini. Ibu pegang ini dan kamu tumpahkan air putih ini ke dalam air yang berwarna. Secara perlahan. Oke. Di gelas tadi, ini warnanya apa? Kecoklatan. Kecoklatan. Sekarang berwarna apa? Warna putih bening. Nah, seperti itu Ananda Ibu. Ketika kita memasukkan pola pikir bertumbuh atau kalimat-kalimat positif ke dalam diri kita secara perlahan, lambat laun, dia akan menjadi konsisten di dalam diri kita. Kita akan selalu berpikiran, berpandangan positif ke depannya. Seperti ini.
Meskipun tadinya berwarna, karena selalu ada masuk hal-hal yang positif dan dia akan menjadi bening. Seperti hal positif yang masuk tadi. Gimana? Paham Ananda Ibu? Paham, Bu. Oke. Nah, jadi Ananda Ibu, keterampilan itu bisa dilatih. Bisa dengan konsisten kita belajar, terus belajar, dan memiliki kemauan yang kuat. Maka apa yang kita inginkan pasti tercapai. Ibu percaya. Baik, Bu. Saya akan berusaha merubah perilaku saya karena tidak ada yang tidak mungkin kalau kita terus berusaha. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat pantang menyerah. Biasakan kalimat-kalimat positif itu, kalimat-kalimat grow mindset itu berada di dalam pemikiran kita, sehingga membuat kita selalu optimis dalam menghadapi berbagai permasalahan. Misalkan, ketika Ananda Ibu tidak memahami suatu pembelajaran, maka kalimat yang harus kita ucapkan itu, saya akan berusaha untuk belajar kembali. Seperti itu ucapannya. Itu yang disebut dengan grow mindset. Oke? Ya, Bu, saya mengerti. Saya akan mencari cara agar saya tidak seperti yang mereka katakan. Dan saya tidak akan mudah untuk mengatakan saya tidak bisa dan tidak mampu. Tetapi saya mengatakan saya bisa dan saya mampu. Ya, Insya Allah, kamu memang anak yang hebat dan cerdas. Kamu anak yang kuat loh, Ananda Ibu. Sepertinya Ananda Ibu sudah bisa membedakan mana ungkapan fixed mindset, mana ungkapan grow mindset. Ini merupakan langkah awal loh Ananda Ibu untuk kamu bisa menghadapi berbagai permasalahan ke depannya. Nah, hari ini kamu sudah berani menyampaikan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami. Itu merupakan tindakan rasa percaya diri yang nyata. Jadi, seperti yang Ananda Ibu sampaikan tadi, akan merubah perilaku atau sikapnya. Namun, kita harus tahu dulu, Ananda harus tahu dulu sikap perilaku mana yang harus dirubah. Nanti coba Ananda identifikasi sikap-sikap perilaku yang menimbulkan ejekan dari teman kita. Tapi Ananda diskusikan nanti dengan orang tua. Tidak ada loh Ananda Ibu, orang tua yang ingin anaknya sedih atau menderita. Benar, Bu, saya akan diskusikan dengan orang tua saya. Dan saya akan menerima apa nasihat mereka. Karena mereka lebih tahu apa yang terbaik untuk saya. Nah, kira-kira kapan akan kamu sampaikan kepada orang tuamu? Fokuslah Ananda Ibu dengan tujuan kita. Yakinlah, orang tua tidak akan merasa terbebani dengan keluh kesah anaknya. Baik, Bu, saya akan sampaikan nanti setelah sholat maghrib. Hebat sekali, kamu sudah bisa mengambil keputusan untuk kedepannya. Setiap kali kamu mencoba sesuatu hal yang baru, itu artinya kamu sedang melatih kecerdasanmu. Setiap kegagalan atau kesulitan itu jadikan teman yang akan membuatmu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kamu itu anak yang baik, anak yang pintar, aktif, dan friendly. Ibu yakin kamu pasti bisa bertumbuh dan sukses ke depannya. Ibu percaya itu. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Saya sekarang merasa lebih lega dan ringan. Sama-sama Nana Ibu. Ibu juga sangat senang sekali bisa ngobrol dengan anak Ibu di sini.
kita tunggu ya pertemuan konseling kita yang kedua di minggu depan. Ibu sudah tidak sabar lagi ingin bertemu kamu, melihat perubahan yang ada di dalam diri kamu, menjadi anak yang tegas dan menjadi lelaki sejati. Ruangan ibu ini terbuka buat kamu. Kapanpun kamu menginginkan kita untuk berdiskusi, ibu akan selalu ada. Iya Bu, saya akan berusaha untuk merubah diri saya menjadi lebih baik. Masya Allah. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.